Setelah membuat Jiwon tidak berdaya, di sana Pixie atau Twinkie sambil mengejek dia bercerita, "Bagi kami, pengrajin besi terbesar di alam semesta, setiap Pixie dilahirkan dengan beberapa ratus gram besi di tubuh mereka. Kemudian mereka mengeluarkannya melalui proses yang disebut pelepasan besi. Meski yang dikeluarkan selama proses ini dikenal sebagai soul steel. Meskipun ini adalah logam dengan kekuatan rendah dengan sedikit kegunaan praktek, setiap Pixie menganggap soul steel ini sebagai bagian dari diri mereka dan bahkan sebagai penjaga suci mereka. Tapi beberapa tahun kemudian, aliansi galaksi datang, dan makna dari tradisi pelepasan besi ini berubah drastis begitu saja. Peradaban kami yang mencintai kedamaian, yang selalu menghindari konflik, dan tak berdaya dikalahkan dalam pertandingan GSP di pertandingan pertama kami. Terlihat di sana perwakilan dari Pixie atau ras Pixie sudah dikalahkan oleh perwakilan dari ras lain. Begitulah akhirnya ketika pertandingan itu disiarkan ke seluruh alam semesta. Setelah itu sumber daya kami dirampok dengan dalih perdagangan yang tidak masuk akal. Jadi tidak tahan melihat rakyatnya menderita lebih lama lagi, sang raja memulai sebuah eksperimen yang sangat gila. Dia memaksa bayi-bayi yang baru lahir untuk mengkonsumsi legam selama 6 bulan. Dia percaya bahwa besi yang terakumulasi ini akan menghasilkan soul steel yang lebih kuat. Tetapi lebih dari 70% anak-anak itu meninggal karena mereka tidak bisa mengeluarkan logam tersebut. Karena sirkulasi internal yang tidak teratur, bahkan soul steel dari sedikit anak yang selamat, sebagian besar adalah logam berkualitas rendah yang tidak mengesankan. Namun kemungkinan itu masih ada. Akhirnya ada 1% yang membagikan logam yang sangat luar biasa kuat. Pangeran yang tercinta, yaitu Twinkies, itu adalah aku, menjalani ujian pelepasan besi yang mematikan, menjadi penguasa logam terkuat di alam semesta Eternal Steel. Ucap seorang di sana. "Kau memiliki kendali selevel ini di usia yang sangat muda, sungguh luar biasa," ucap sang ajudan. Twinkie berkata, "Ini adalah hasil yang sangat luar biasa setelah saya melalui hal-hal yang tertentu. Tentu saja ini sudah diharapkan, bukan?" Di sana sang ajudan benar-benar perhatian padanya. "Kami orang-orang Pixie menjadi pejuang-pejuang hebat yang mampu melindungi banyak hal dari sesuatu. Semoga kau memiliki mimpi yang indah, pangeran," ucap sang ajudan yang sudah berlalu pergi. Namun di sana, di luar ruangan, terdengar beberapa penjaga berkata, "Hei kau, dengar," katanya, "Pangeran Twinkie bahkan tidak bisa melewati ujian itu. Lalu apa hubungannya dengan Eternal Steel itu? Apa maksudnya? Mungkin raja mengambilnya dari orang lain dan memberikannya padanya. Apa itu tidak adil, mempertaruhkan nyawa untuk hal itu?" Di sana Twinkie mendengar hal itu. "Mungkin aku harus terlahir kembali sebagai seorang pangeran." Twinkie bertanya-tanya apa yang mereka ucapkan. Dia tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan, namun sambil berlari dia berkata, "Tidak, ini pasti bohong. Ini tidak benar. Mereka bilang logam yang terbentuk setelah pertumbuhan selama dengan logam percobaan. Tapi yang baru saja dia lihat adalah logam berkualitas yang sangat rendah. Dan itulah kenyataannya, komposisinya benar-benar berbeda. Lalu baja abadi milik siapa yang selama ini telah aku gunakan?" Beberapa hari kemudian, akhirnya dia mengungkapkan kebenaran tentang baja abadi. Itulah yang dia ketahui setelah melihat beberapa catatan yang tertumpuk di sana. Tapi tiba-tiba saja sang ajudan, dia berkata, "Pangeran, kau ada di sini?" Di sana Twinkie yang merasa kaget, dia tiba-tiba saja membangkitkan kekuatannya. Lalu karena panik dia menembak sang ajudan dengan kekuatannya. "Tidak, aku tidak mencuri apapun, aku tidak tahu apapun." Dan suara gelas jatuh. Dan begitulah akhirnya terlihat sang ajudan yang telah berlubang di badannya. Dia berkata, "Aku tidak tahu itu adalah, aku tidak berniat menggunakan kekuatan ini," ucap pangeran. "Tunggu, biar panggilkan dokter. Bertahanlah di sini," ucap pangeran. Namun di sana, "Tunggu pangeran, ada sesuatu yang perlu kukatakan," ucap ajudan. "Nanti saja, dengarkan aku dulu." Lalu dia berkata, mengungkapkan bahwa cucunya meninggal akibat efek samping tak lama setelah penyuntikan besi itu, dan pada waktu yang sama raja teman lamanya melahirkan anak ke pertama mereka. Mendengar tentang keberadaanku dan memberikan baja abadinya,
kepadaku apapun kebenarannya. Kemampuan untuk menguasai baja ini, ucap sang ajudan, adalah hasil dari kerja keras yang telah kau lakukan, pangeran. Jadi pangeran, kau pasti mampu menyelamatkan kerabat kami dan menyelamatkan ras kami, ucap sang ajudan. Begitulah sang ajudan pun tewas. Setelah itu bantuan datang, tapi si Aide sudah meninggal, atau sang ajudan telah meninggal. Dia memegang bola besi itu dengan tekad yang sangat kuat. Dia bertekad untuk membawa rasnya menjadi lebih maju, dan itulah yang terjadi pada Twinkie sekarang. Kita dikembalikan ke arena pertarungan. Sejak hari itu aku membuat keputusan, ucap Twinkie. Aku akan mengangkat peradaban kita lebih tinggi dari peradaban manapun. Dengan baja abadi ini takkan mungkin ada yang bisa mengalahkanku. Namun lamunannya terhenti karena Jiwon sudah bangkit dari kematiannya. Percaya, sulit dipercaya. Majinwon bergerak, ucap sang presenter. Dia berkata begitu. Twinkie berlihat ke sana. Apa? Dia terkejut dengan terjadinya hal itu. Ini mustahil, ucap Twinkie. Meskipun sebagai peradaban tingkat ketiga aku hampir kehabisan Cosmoforce-ku dan dia masih bisa bergerak, makhluk bumi itu tingkat pertama masih memiliki energi yang tersisa sebesar ini. Majinwon di sana bangkit dengan tersenyum psikopatnya dengan khas dia. Komposisinya benar-benar berbeda ya, ucap presenter. Apakah benar-benar tidak ada akhir untuk sampai kapan dia akan bisa terus pulih, ucap sang presenter di sana. Twinkie berkata, dasar merepotkan. Baiklah kalau begitu. Twinkie mengangkat tangannya ke atas, bersiap untuk menggunakan kekuatannya kembali. Dia mengubah bola besi menjadi sebuah bor yang sangat besar. Akan ku terus serang sampai kau mati berkeping-keping dan tidak tersisa. Namun sana Majinwo bergerak dengan kecepatannya. Dia menghilang dan tiba-tiba saja berada di depan muka Twinkie. Apa-apaan ini? Gerakannya lebih benar berbeda dari sebelumnya, bahkan sekarang lebih cepat. Majinwo menyerang Twinkie dengan kecepatan yang luar biasa, ucap presenter dengan bersemangat. Para penonton pun ikut bersemangat. Mengesankan, harus kukatakan, tapi itu tidak berarti apa-apa, ucap penonton. Namun benarkah itu tidak berarti apa-apa? Pukulan Majinwon menghajar pipi kiri dari Twinkie. Piksian itu lebih keras daripada sebagian besar logam. Kau tahu, kau menghajar pipiku begitu saja dengan tangan kosong, ucap fiksi itu atau Twinkie. Dan begitulah dia dihajar begitu saja Twinkie. Serangan Majinwon mengenai pipi kirinya, tapi Twinkie langsung membahas dengan tombak raksasanya. Terlihat Majinwon pun dihantam oleh tombak besar itu. Dia terluka kembali, bahkan sisa-sisa kepala bagian atasnya belum pulih, namun dia sudah terluka kembali. Dan begitulah, tapi itu tidak menghentikan Majinwon dari kegilaannya. Dia terus menyerang Twinkie dengan brutalnya, menyerang kakinya, perutnya, tangannya, dan akhirnya dia pun berhasil menendangnya ke atas. Itulah yang dia lakukan, Majinwon, sang iblis gila. Dia berusaha melompat untuk menghajar perut dari Twinkie dan menendangnya kecrak. Itulah yang terjadi. Twinkie di sana benar-benar merasa kesakitan. Dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya selama ini. Namun di sana Majinwon berkata, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi alirannya telah kembali. Aku akan mengakhiri hal ini dengan cepat. Majinwon rupanya mendapatkan kembali seni bela dirinya. Dia menggunakan kekuatannya kembali. Untuk saat ini dia mengalirkan ki ke tangannya dan akhirnya ledakan terjadi di sana. Ledakan besar makhluk bumi. Apakah dia memiliki lebih dari sekedar kekuatan regeneratif, ucap sang presenter. Majinwon, aku tahu bisa mengandalkanmu, bukan? Di sana Lina juga menonton pertandingan itu. Sementara itu keadaan di arena benar-benar sangat gila. Cahaya ledakan itu benar-benar terang. Seseorang berkata, tidak, pangeran Twinkie. Reporter ini berkata, sungguh dia menyembunyikan kekuatan sebesar itu ya selama ini. Itu mengubah segalanya. Kekuatan fiksian terletak pada kekuatan fisik dan pertahanan mereka. Mereka tidak memiliki refleks atau memblokir serangan seperti itu. Mari kita lihat bisa apa yang terjadi. Rupanya serangan Majinwon ditahan oleh besi yang diubah menjadi perisai oleh Twinkie. Dia berhasil membuat perisai untuk bertahan. Itulah yang terjadi. Majinwon berkata, benar-benar keras ya benda ini. Ini sangat merepotkan, ucap Majinwon. Dan gecrak, tiba-tiba saja besi itu mencair lalu mengeras dan menjadi sebuah pedang menembus perut Majinwon. Bagaimana bisa makhluk rendah sepertimu? Jangan bertindak sombong, ucap Twinkie. Tidak peduli berapa banyak pun kau bangkit, kau tidak akan pernah menembus baja abadi ini, ucap Twinkie yang terlihat menyerang kembali Majinwon. Selama logam terkuat di alam semesta, baja abadi ada di sini, hasilnya tidak akan berubah. Dan terlihat di sana Majinwon tertusuk beberapa logam yang
ditusukkan ke perut dan bahkan tangannya. Namun di sana Majinwo mengadari sesuatu. Apa ini, logam? Tidak, ini adalah sebuah metal. Sambil mengingat-ingat hal sesuatu, di sana Twinkie mengendalikan logam sekitarnya untuk menyegel kembali Majinwo. Twinkie mengelilingi dirinya dengan perisai yang dibuat dari baja abadi. Kemampuan regenerasi ini pasti mengkonsumsi energi yang sangat aktif, ucap Twinkie dalam hati. Jika aku bisa bertahan sampai energinya kehabis, maka namun itu tidak berarti. Majinwo merobek perisai yang digunakan oleh Twinkie. Di sana dia benar-benar kebingungan. Apa itu? Dia mencuri kekuatan yang waktu itu. Rupanya di sana Majinwo menggunakan kekuatan dari Pixian yang waktu itu telah dicurinya. Dia berkata, apa ini? Dia. Namun sebelum omongannya selesai, dihantamlah wajah itu oleh tangan Majinwo. Kebanggaan peradaban kita, baja abadi telah ditembus. Pangeran Twinkie, seseorang berkata begitu. Orang itu tipe orang yang bisa memanipulasi logam juga. Apa? Pixie benar-benar kaget dengan hal itu. Bagaimana makhluk bumi bisa meningkatkan hal ini? Dia bahkan bisa setara dengan tingkat 1 dengan kami, menggunakan lebih dari 1 Cosmo Force. Apa-apaan ini? Rupanya Majinwo juga bisa mengendalikan logam. Dia mengubah logam cairnya menjadi logam besi panjang. Dia menggunakan itu sebagai pedang yang sudah lama tidak digunakan. Baiklah kalau begitu, ucap Majinwo bersiap untuk menyerang. Namun di sana Pixie atau Twinkie juga berkata, kau sampah kotor, berani-beraninya makhluk rendah sepertimu menyentuh baja abadi kami. Dan tidak akan kumaafkan. Twinkie itu benar-benar marah. Dia mengeluarkan dan meledakkan dirinya sendiri menjadi energi yang sangat luar biasa. Terlihat Twinkie itu benar-benar berubah menjadi monster yang sangat tidak masuk akal. Rupanya akhirnya besi-besi itu menyatu dan membuat sebuah zirah besi yang luar biasa. Di sana Majinwo juga terkaget dengan hal itu. Dia hanya bisa melihat dengan apa yang terjadi yang akan datang sebelumnya. Namun di sana Twinkie juga bersiaplah. Baiklah, kali ini kau jadi armor ya, meskipun tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan bisa membuat apa-apa padaku. Perlahan-lahan mata dari Majinwo sudah kembali dan tinggal beberapa bagian kepalanya saja yang harus beregenerasi. Sialan, aku tidak bisa merebut kendali logam ini darinya, ucap Majinwo, dan kecerak. Dia pun dihajar ke bawah lantai kembali. Sebuah upaya pelarian yang berani memanfaatkan kemampuan regenerasi ekstrimnya. Apa yang harus kulakukan sekarang, ucap Majinwo. Armor itu sepertinya tidak mudah untuk ditembus, ucap Majinwo. Tunggu dulu, armor itu mengingatkanku pada sesuatu. Kita pun akan dibawa flashback ke beberapa tahun atau beberapa ribu tahun saat Majinwo masih di Murim. Dia berkata, hahaha, memilih lawan yang salah ya kau bocah. Sepertinya Majinwo sedang bertarung dengan seseorang. Jika kau ingin menyerap Raja Besi yang tak terkalahkan, sang Dark Lord sendiri seharusnya ikut serta. Jika begitu, aku akan menangani kau sendiri sesuai dengan seni bela diri. Ini entah di Murim atau di mana ya, tapi sepertinya bukan di Murim, tapi ini sudah jelas adalah masa lalu dari Majinwo. Dia bernama Oh Mangpel, pemilik armor Xuan Yu, salah satu dari 7 harta karun besar dunia bela diri. Apakah itu hanya rumor tanpa dasar? Kau pamerkan kekuatanmu di depan seorang anak, Seseorang berkata begitu. Siapa kau bocah? Apa kau cemas karena aku bukan anak kecil? Dia berkata begitu, namun orang itu langsung menghajarnya. Dasar bocah sombong. Dia bersiap untuk menghajarnya, namun orang itu masih terlihat sangat santai, si topi itu. Di sana Majinwo hanya memperhatikan pertarungan mereka dan akhirnya dia melihat siapa yang menang. Dia melihat si topi itu menang. Dia berkata, benar, ini benar juga. Seharusnya begitu. Haruskah begitu? Ucap Majinwo. Kita dikembalikan ke arena pertarungan GSP. Majinwo yang sudah mengingat-ingat hal itu. Dia berlari untuk mendekati Twinkie untuk menyerangnya. Bersiaplah. Dia menyerang namun sah. Twinkie menghindarinya. Dia menyerang lagi sah. Twinkie menghindarinya. Di sana Majinwo mendekatinya. Hari itu dia mengingat sesuatu tentang si topi itu yang menang mengalahkan besi itu. Aku membuat keputusan yang tepat untuk mempelajari teknik itu, True Energy Shattering Fist. Dan begitulah Majinwo menggunakan kekuatannya. Dia memusatkan ki-nya di dalam tangan. Ki-nya berbeda dari biasanya, namun ki itu sepertinya adalah hal yang dia pelajari untuk mempelajari atau mengingat tentang logam atau sesuatu. Dan gecak, dan orang-orang terdiam, semuanya hening. Entah apa yang terjadi, serangan yang masuk atau tidak, semuanya bertanya-tanya seperti itu.
Di sana Pixie melihat badannya tidak terjadi apa-apa dalam armornya, bahkan armornya tidak tergores sedikit pun. Di sana Pixie berkata, hahaha, kau mengerti sekarang? Kau tidak bisa mungkin menembus. Dan sebelum omongannya selesai, dia merasakan sesuatu dan dia pun muntah darah di sekujur tubuhnya. Armor itu dibasahi oleh darah-darah yang sangat banyak. Memang ini bukan meta biasa, tapi kau sepertinya melupakan sesuatu hal yang penting untuk Majin Wall. Tidak peduli betapa luar biasanya sebuah pedang, pada akhirnya bukan pedang yang menentukan peperangan, melainkan orang yang memegangnya. Ingat itu baik-baik, ucap Majin Wall. Dan terlihat sang Twinkie atau Pixian itu telah terkapar. Di sana juga ada robot drone yang sudah mendekatinya untuk memeriksa. Begitu ya, memeriksa keadaannya yang sepertinya sudah tidak bergerak. Freddy telah kelar. Kontestan Twinkie tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pemenangnya adalah kontestan dari bumi, Majin Wall. Ini berakhir. Kita berakhir di sini. Pertandingan telah berakhir. Bahkan di vlog di sana pun melihat pangerannya sudah kalah, tidak berdaya. Di sana juga para penonton melihat, apa kau lihat? Itu kekuatan peradaban dari kelas 1. Tapi itu adalah pria dari awal, dia mungkin tidak bisa akan mati sejak lama. Itulah kekuatannya yang sebenarnya. Perlu admin ingatkan ya, dari tingkatannya itu kelas 1 itu terbawah. Jadi lalu yang berikutnya yang lebih tinggi dari kelas 1 kelas 2, lalu kelas 3. Sampai saat ini baru diketahui kelasnya itu cuma sampai kelas 5, dan tingkatan tertinggi itu ada di kelas 5 yang bisa disebut para dewa atau para guardian itu sendiri. Dan bumi itu ada di tingkatan terendah, yaitu di kelas 1. Berbeda dari komik-komik yang lain, biasanya kelas 1 yang tertinggi, namun di sini kelas 1 adalah yang terendah. Lanjut. Sementara itu kita juga dipindahkan sisi reporter yang sudah meninggalkan arena GSP. Kadea berkata, sudah sekitar 15 miliar tahun alam semesta lahir. Meski jika ada Cosmoforge tidak terbatas, aku rasa kita telah melihat semua kemungkinan saat ini. Mengapa tidak ada informasi tentang fenomena aneh dari makhluk bumi itu? Jika kita tidak menyadarinya, bahkan dengan jaringan peradaban kita, mungkinkah sebuah kekuatan baru atau seorang telah sengaja menyembunyikannya? Earthling atau manusia bumi ya, Earthling itu bisa disebut begitu. Baiklah kalau begitu, babak penyisihan 8 grup pemenang pertandingannya adalah Majin Wall, perwakilan dari bumi. Ucap sang presenter menunjuk Majin Wall sebagai pemenangnya. Perwakilan bumi, Majin Wall jadi ketua tim Lina. Benar, dia benar-benar hebat. Majin Wall benar-benar hebat. Namun di sana jenderal juga berpikir, siapa yang mengira akan ada monster seperti itu di antara kita. Saat ini mungkin kita menyaksikan sebuah momen bersejarah. Namun di sana Majin Wall kesal dengan sesuatu. Dia kesal dengan berisiknya sang presenter. Dia mengeluarkan besi dari tangannya, bersiap-siap untuk memanipulasi besi menjadi pedang. Bersiap-siap, lalu tiba-tiba saja ketika presenter berkata, dengan ini perwakilan dari 3 peradaban tier 1 telah mengalahkan makhluk dari peradaban tier yang lebih tinggi di turnamen. Tapi Majin Wall sudah berada di sana untuk menyerang sang presenter. Dia berkata, energi anehmu itu telah menggangguku sejak awal. Jadi itu kau yang berdiri di puncak dunia, di sana. Sang presenter atau Leviathan, dia berkata, jadi begini akhirnya, ucap Leviathan. White Smoke Slash. Namun itu tidak berefek pada Leviathan. Setelah itu Majin Wall yang terkapar, dia berkata, dia merasakan sesuatu. Apa ini? Dan gecak. Dar, ledakan terjadi di depan wajahnya. Kulit bahkan dagingnya pun terkelupas, hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Kini Majin Wall hanya tinggal tulang belulang. Entah kekuatan apa yang dimiliki oleh Leviathan ini. Di sana jenderal juga melihat kejadian itu. Mereka semua kaget. Apa-apaan itu? Di sana presenter atau Leviathan berkata, aku menarik pernyataanku, pertandingan ini berakhir imbang. Seseorang singkirkan benda itu dariku. Namun drone di sana juga berkata, pertandingan yang baru saja kau siarkan telah menempati peringkat nomor 1 dalam jumlah penonton di slot waktunya. Apa aku bilang? Ucap Leviathan. Jumlah penonton langsung pertandingan baru saja melampaui 800 miliar. Kau mendapat jumlah penonton tertinggi di antara 5 daerah lain yang menyiarkan pertandingan. Benarkah itu jumlah penonton tertinggi di slot waktuku? Sudah 900 tahun ya. Tentu saja tidak mungkin aku kurang populer dari orang-orang itu. Leviathan tiba-tiba saja bersemangat ketika tahu ratingnya tinggi. Sementara itu para penjaga yang akan menyingkirkan mayat atau tulang dari sang Majin Wall, dia berkata, hei tunggu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang untuk menyingkirkannya?
Apa kau baru saja bilang padaku begitu kan? Namun gecrak dar. Dan begitulah akhir atau percakapan dari Endespian Leviathan dan penjaganya. Dia berkata, benda ini, apa kau tidak menghormati pemain bintang kita? Ucap Leviathan. Kepada siapa kita harus mempercayakan pemain bintang kita ya? Siapa yang harus kupercayakan Majin World ini atau benda ini? Dan itulah dia orangnya yang akan dipercayakan kepada si ketua tim Lina. Lebih baik membiarkannya dalam perawatan seseorang yang dalam peradaban yang sama, kurasa. Begitulah Lina sambil diomeli oleh robot dokter di sana karena dia telah merusak fasilitas di sana. Di sana Lina berkata, nampaknya Jin World memimpin. Aku dengar Twinkie adalah yang terkuat di antara yang lain, tapi lamunannya dihentikan oleh robot dokter yang sudah memarahinya. Apa kau dengar? Kau sudah merusak semuanya. Namun tiba-tiba saja Dawn itu datang. Hei makhluk bumi, ikuti aku. Mr. Leviathan berkata, kau harus pergi membawa perwakilanmu. Leviathan Endespian, apa itu? Kenapa dia ingin? Sudah ikut saja. Dia pun pergi bersama drone tersebut. Apa dasar? Kenapa kau meninggalkanku begitu? Ucap dokter di sana. Leviathan, aku telah membawa makhluk bumi ini, ucap drone tersebut di sana. Leviathan berkata, kau di sini ya? Aku tidak memanggil untuk sesuatu yang spesial, tapi lihat bahwa ini. Kelihatannya perwakilanmu tidak kembali sendirian dan sepertinya dia tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun itu terlihat buruk, kami memberikan beberapa pertolongan. Pertama, ucap Leviathan, jika kau membawanya ke ruang pemulihan, dia pasti akan baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Dan benar saja, Jiwon pun langsung bangkit ketika dibawa ke ruang pemulihan. Dia berkata, di mana ini? Di mana aku? Rupanya di sana ada juga Kapten Lina. Kau benar-benar selamat ya, kekuatan itu luar biasa. Kenapa aku di sini? Terlihat Jiwon yang sudah kembali memakai kalung penyegelnya. Benda apa semua ini? Tenanglah, ucap Lina. Semua ini adalah alat untuk membantumu pulih. Siapa yang berani membantu siapa? Kenapa juga aku sangar iblis gila harus dibantu? Siapa lagi kalau bukan aku? Bukan kau menjadi peradaban yang paling lama di antara semesta bumi, bukan? Selama kau memakai kalung yang disebut super sorry itu, kau hanyalah makhluk bumi biasa seperti kami, ucap Lina. Jangan bercanda, tidak mungkin benda ini sekarang bisa menyegelku. Baiklah kalau begitu aku akan. Namun tiba-tiba saja bahkan Jiwon pun tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kau bahkan tidak bisa keluar sendiri, ucap Rina. Akhirnya Jiwon pun menarik napas dalam-dalam dan dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Terlihat dia sudah tenang dan meminta penjelasan apa yang terjadi. Ini bukan seperti aliran darahku terhambat, tapi aku tidak bisa merasakan energi apapun melalui tubuhku. Yang terpenting lagi bagaimana rasanya mengalami seorang atau pertempuran langsung di GSP itu, ucap Rina. Namun di sana dia berkata apa? Ayolah, kau tahu turnamen pertempuran yang baru saja kau ikuti sebagai perwakilan bumi. Apa kau lupa? Jangan bilang. Benar sekali, pria meta yang kau lawan di arena turnamen itu dia adalah peserta. Bagaimana itu? Bukankah itu membuatmu ingin melawan lebih banyak orang lagi di turnamen itu? Jika kau setuju, aku akan melepas semua alat itu sekarang. Diamlah, lepaskan aku secepatnya. Di sana, seperti biasa, Jiwon tidak mau diatur oleh siapapun. Lina berpikir sesuai perkiraan ancaman ini tidak bekerja sama sekali padanya. Kalau begitu, tidak dapat dihindari meskipun berbahaya. Metode berikutnya adalah akhirnya dia menggunakan remote control untuk melepas beberapa segel dari Jiwon. Baiklah, aku akan melepaskan untuk sekarang. Tetapi tiba-tiba saja dia langsung mencengkeram leher Lina dan akan menyakitinya. Kecuali jika kau ingin dirobek, lepaskan yang ada di leherku juga, cepat. Namun tiba-tiba saja seseorang masuk. Ketua Lina, kau di dalam? Aku datang karena aku mendengar seseorang mencariku. Tapi situasi macam apa ini? Rupanya itu adalah si Blade yang sudah kalah sebelumnya di pertandingan GSP. Dia berkata, apa kalian sedang bertengkar? Kalian pasti sepasang kekasih atau semacamnya, ya kan? Apa itu? Sambil Jiwon melihat. Majin World, benda di lehermu itu tidak akan pernah bisa melepasnya sendiri. Jadi bagaimana jika kita membuat pertaruhan sederhana, ucap Rina. Taruhan? Jika kau menang melawan pria yang di sana itu, aku akan melepas supresornya segera dan tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jika kau kalah, kau harus menggantikannya dan posisinya bertanding di semua babak pertandingan yang tersisa. Bagaimana? Kita pun dipindahkan ke suasana ruang kantin yang sepertinya seperti itu. Jadi kapan kita akan bertarung? Aku ingin terbebas dari sialan com-com ini. Pergerakannya sangat terbatas juga. Mereka memakan benda yang aneh yang sepertinya slime.
Apa yang sebenarnya kau katakan? Bukankah kami datang ke sini karena kau kelaparan? Ucap Lina. Perutku rasanya seperti akan meledak. Apa kalian merasakan hal ini seperti apa hari? Kau bicara seperti kelaparan pertamamu saja ini. Ya ini bukan pertama ya, tapi sudah lama sejak aku ingat aku kelaparan. Benarkah? Apa orang-orang di masa lalu bahkan tidak makan? Tidak semua, tapi setidaknya mereka lebih baik daripada kalian orang-orang masa depan yang lemah. Lemah? Kita lihat apa kau masih bisa bilang begitu setelah melawan Marshall Blade nanti. Apa kau membicarakan si bodoh itu, si buntung? Marshall, jangan hanya makan, katakan sesuatu. Di sana Marshall Blade berkata, aku memiliki lebih dari 40 sabuk hitam dalam bela diri. Aku dilatih dalam segala macam teknik mematikan dari militer. Memang aku mungkin kehilangan satu atau dua anggota tubuh, tetapi hasilnya tidak akan berubah, ucap Jiwon. Meskipun kau punya banyak atau punya banyak tangan, punya banyak kaki, kau tidak akan bisa menang melawanku. Meremehkan. Dasar kau. Aku hanya berkata fakta, ucap Jiwon. Jadi mari akhiri semua ini dan buang waktu seperti ini tidak akan menyelesaikan semuanya. Aku saja kau kalah, maka kita akan selesai. Jangan salahkan kelemahanmu ke yang lain. Kau pengecut. Apa kau bilang? Kau pikir kau bisa berkata seenaknya begitu? Di sana Lina hanya memperhatikan mereka. Baiklah, karena kalian sudah berluas sudah kenyang, mari kita selesaikan ini hingga tuntas. Kita bersiap-siap untuk melatihnya. Basement lantai 80, lantai arena GSP. Akhirnya kita di sini sekarang. Kalian bisa bertarung tanpa gangguan apapun, ucap Lina. Kita seharusnya menyelesaikannya di sana, di restoran, tapi kau memilih sejauh ini. Emangnya kau ini tolol apa? Emangnya kau bisa bertarung begitu seenaknya di mana saja sesuai yang kau mau, ucap Lina. Nampaknya masa depan penuh dengan para pengecut ya, ucap Jiwon. Tunggu ketua Lina. Blade berkata, kita bekerja sama karena ini untuk bunuh, tapi sepertinya ini tidak terasa benar. Aku sedikit gelisah sebelumnya. Pria itu mengalahkan Twinkie juga sebelumnya, ya kan? Lihat Twinkie yang membuat tangan dan kakiku buntung, tapi dia bisa mengalahkannya. Meski dia dikekang dengan suppressor itu, aku rasa aku tidak akan mampu menanganinya. Ditambah bagaimana aku bisa berkompetisi dengan kondisi seperti ini. Jangan khawatir, ucap Lina tentang itu. Aku sudah menyiapkan beberapa hal untukmu. Tunggu, Lina berkata. Tunggu sebentar, kami harus menyiapkan beberapa hal. Persiapan, jadi kami menyiapkan beberapa trik ya, ucap Jiwa. Baiklah, silakan. Kalau begitu. Ngomong-ngomong, pria di sebelahmu nampak sedikit takut. Apa dia baik-baik saja? Sambil mengejek, Majiro berkata begitu pada Marshall Blade. Sementara itu Lina mengeluarkan sesuatu yang sepertinya koper. Dia membuka. Ketua Lina, apa ini? Rupanya itu adalah kaki palsu yang sangat mahal dan terbaru. Ini adalah kaki barumu, cobalah, ucap Lina. Mungkin rasanya tidak nyaman pertama kali, tapi akan otomatis menyesuaikan agar pas dengan tubuhmu segera. Tidak mungkin ini kaki buatan dari planet Ethnos, bukan? Ya, kau segera menyadarinya ya. Bagaimana pendapatmu bisa mendapat benda mahal seperti ini, ucap Lina. Di sana aku menggunakan beberapa tabunganku dan menerima sedikit bantuan dari rekan timku. Tiba-tiba saja pundak Lina dipegang oleh Blade. Dia berkata, aku akan membeli ini demi, namun tiba-tiba saja, terima kasih, aku akan lakukan yang terbaik kali ini meski jika mempertaruhkan nyawaku. Lina berkata, nggak usah mempertaruhkan nyawa, kau tidak harus berlebihan seperti itu. Namun di sana, momen haru mereka diganggu oleh si iblis Jiwon. Hei kalian, sudah belum? Aku ingin melepas benda sialan ini di leherku secepatnya. Cepat maju sini. Di sana, tunggu, aku datang. Lalu Lina berkata, Marshall, sebelum kau bertarung, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Kurasa kalian menyiapkan sesuatu yang menarik, tapi di mana kaki mainanmu yang satu lagi? Diam, kaki palsu ini bukan sesuatu yang bisa kau remehkan, ucap Blade. Baiklah, sebaiknya kau tidak sombong, ucap Lina yang berkata begitu pada Jiwon. Aku sombong? Hahaha. Aku bukan orang yang sombong di sini. Ya, orang sombong di sini adalah itu kalian. Bersiap-siap untuk menyerang Marshall Blade. Dia bersiap-siap untuk menghajarnya, namun di sana Blade sepertinya sudah siap dengan kedatangannya. Dia berkata dia datang, lalu dan menghindarinya begitu saja. Jiwon kaget dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh Marshall Blade itu. Gerakan apa ini? Dia menggunakan sepertinya teknik taekwondo. Benarkah ini? Benarkah? Jiwon di sana menggunakan kekuatan bela dirinya, tapi dia tidak menggunakan ki sama sekali. Dia hanya menggunakan tubuhnya saja. Dan akhirnya Marshall Blade memegang tangannya dan gecerak. Dia pun ditendang di wajah oleh Marshall Blade dengan kaki barunya. Dia terpanting ke atas begitu saja, dan di sana Lina tersenyum. Itulah akibatnya jika kau sombong. Terlihat Majino telah terkapar di tanah dan Marshall Blade berdiri dengan gagahnya. Dia berkata, benar-benar bekerja seperti katanya, ucap Marshall Blade.
Kau memintaku untuk tidak takut dari pertandingan sebelumnya. Jika kau bertarung seperti kau biasanya menang, maka ini akan semakin mudah. Ya, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Martial. Tapi ada apa dengan percaya dirimu itu? Musuhnya itu kan si iblis Jiwon. Namun di sana Lina berkata, jangan khawatir, kemampuan fisik pria itu lebih buruk dari kebanyakan orang sekarang. Apa? Benarkah? Bagaimana bisa? Super pressure itu tidak dirancang untuk peradaban tingkat rendah seperti kita. Sistem pendaftaran sementara dirancang untuk memenuhi kebutuhan peradaban tingkat atas. Singkatnya itu seperti memberi tikus obat penenang milik gajah, begitulah. Karena dia tidak menggunakan bela diri apapun sekarang, pria itu tidak tahu kemampuan supresornya telah digunakan. Tapi ketika pertarungan dimulai, supresornya akan bereaksi dengan kuat untuk mengontrol kekuatan yang dia berikan. Itulah yang terjadi di sana. Lina mendekat, tetapi supresornya biasanya digunakan pada peradaban tingkat kedua. Bagaimana ketua Lina tahu tentang efek samping kepada peradaban tingkat pertama? 20 tahun, dia ucap Lina, sudah lama sekali. Di masa lalu Federasi Galaksi juga menolak dan menutup mata sambil melihat beberapa orang dibantai di sana. Organisasi perdagangan kosmik terkutuk itu. Di sana terlihat Lina yang masih kecil. Melihat betapa kejamnya alam semesta selama bersembunyi, aku mendapati banyak informasi. Sekarang seorang master yang bisa menggunakan senjata yang disebut pengetahuan telah muncul. Kalian sebaiknya waspada, bajingan alien, ucap Lina. Hahaha. Sambil dia mendekati sang Majinol dengan tersenyum sinis, dia berkata, bagaimana? Ternyata di sana latihan pun tidak terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali pun Jiwon tetap kalah oleh Martial Band. Sialan, ucap Jiwon. Jika saja aku tidak menggunakan kalung terkutuk ini, Martial, aku harus segera pergi. Jadi mari kita akhiri semuanya di sini. Baiklah, ucap Martial sambil melihat Jiwon yang terkapar. Hei, Ketua Lina, akankah kita latihan seperti ini sangat membantu di pertandingan berikutnya? Seperti yang pria ini bilang, jika bukan karena supresornya seorang sepertiku. Martial, ayolah, menurutmu tentang perbedaan antara peradaban tinggi dan kita memangnya bagaimana? Kurasa kemampuan menggunakan Cosmos Force-nya, bukan? Dilihat dari itu antara perbedaannya. Itu benar sekali, kalau tidak salah. Namun jika kau melihat dari sudut pandang yang lebih luas, potensi untuk tumbuh dengan mendobrak batasan akal sehat dan keterbatasan fisik juga termasuk. Untuk manusia seperti tingkat 1 seperti kita, hal seperti yang keluar dari seluruh tubuh kita, contohnya api, atau langsung dapat menciptakan senjata, semuanya di luar akal sehat, bukan? Ya, tapi untuk peradaban lebih tinggi, peradaban seperti itu hal yang alami seperti bernapas saja. Mungkin jika manusia menuju ke tingkat yang lebih tinggi, kemungkinan kita bisa jadi itu adalah suatu kemungkinan yang bisa kita ungkapkan, seperti terbang melewati langit dengan tubuh kita saja, atau menyembuhkan anggota tubuh ke depannya. Dan cara kau bisa mengukur potensi melalui pengetahuan adalah seperti ini. Sesuai dengan peringkat masing-masing peradaban, jumlah pengetahuan yang dapat diakses oleh peradaban yang lebih tinggi sangatlah luas, dan pengetahuan pada dasarnya tentang bagaimana kau menggunakannya. Jika kau tidak mencoba untuk belajar, kau mungkin bakal tidak tahu kelemahanmu dan berpikir kalah begitu saja. Dalam kasus Majinol, karena pertandingan pertamanya menarik banyak perhatian, ada kemungkinan besar semua informasi yang terbongkar dari semua orang sudah tahu tentang kemampuan regenerasinya. Jadi semua orang menganalisa pertandingan itu. Sementara itu Majinol yang sudah kembali bangkit, dia mencoba dengan gilanya untuk menghajar Marcel. Namun di sana dia pun di-kick lagi oleh Marcel. Hal seperti menghindar atau bertahan adalah hal yang utama. Gaya bertarungnya sangat mirip dengan alien yang bahkan memiliki kemampuan regenerasi daripada manusia, dan waktu itu bisa menjadi kelemahan yang fatal dibandingkan berikutnya. Tapi mendengar ini aku mulai berpikir, ucap Marcel, kenapa kau menganggapnya sebagai alien daripada manusia? Ayolah, tapi Majinol ini benar-benar manusia kan? Dia berkata begitu, bertanya pada ketua tim Lina. Lalu ketua tim Lina juga berkata, tentang itu jangan khawatir, aku hanya bertindak sebagaimana dia bertindak saja. Aku bisa mengatakan bahwa dia itu 100% manusia, ucap Lina. Aku memastikannya untuk memeriksa ketika aku punya kesempatan untuk berjaga-jaga waktu di ruang kesehatan saat Majinol perutnya belah, kaki dan badannya terpisah. Waktu itu aku memeriksanya apa dia manusia atau tidak. Lalu kenapa meskipun kita lolos babak penyisihan pertama tidak ada perubahan sama sekali pada diri kita? Perubahan akan terjadi bertahap, jangan khawatir, ucap Lina. Prinsip kemajuan peradaban perwakilan menjadi makhluk peradaban yang lebih tinggi maju setelah memenangkan pertandingan. Prinsip kemajuan peradaban dua anggota lain dari spesies tersebut selain perwakilan tidak langsung
maju dalam peradaban. Prinsip kemajuan peradaban ketiga, ketika perwakilan peradaban menjaga peringkat mereka, peradaban perlahan semakin maju. Itulah yang terjadi. Dalam kata lain, semakin banyak perwakilan bumi memenangkan pertandingan, semakin besar kemungkinan kita untuk menafsirkan hukum-hukum di luar pengetahuan kita yang atau di bumi saat ini, dan hasilnya kita mungkin mampu membangkitkan obat ajaib untuk menyelamatkan umat di seluruh bumi. Jadi tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kekuatan Majinwal dalam berbagai batasan ya. Itu seseorang berkata begitu dengan interupsi, lalu mereka semua berbalik melihat orang-orang itu. Tapi bukankah ini sedikit aneh, ucap orang itu yang rupanya itulah reporter yang sebelumnya. Dia berkata, senang bertemu denganmu, aku hanya reporter antariksa biasa. Dia berkata begitu. Kau adalah orang Inforian, iya kan? Seorang Inforian. Mereka adalah orang-orang yang menyeramkan, yang bisa melihat ke dalam pikiran orang lain dengan alat yang disebut pulpen itu. Cih, jadi kamu memahami tentang kami ya, ucap reporter. Apa maksudmu aneh setelah kau tiba-tiba muncul lalu berkata begitu tiba-tiba? Maksudmu penjelasanmu itu tadi aneh, bahwa batasan makhluk bumi itu sudah melampaui batasan tier 1. Dia mendekati peradaban tingkat ketiga. Karena itu situasimu mungkin sama seperti saat ini. Jika apa yang kau bilang adalah benar, maka kau seharusnya merasakan perbedaan setelah Majinwal didaftarkan sebagai perwakilanmu. Tapi bagaimana dengan itu? Belum ada tanda-tanda dengan itu, iya kan? Mungkin pria ini merupakan entitas yang berbeda. Mengapa tidak melakukan ini untuk memastikannya saja? Dia mendekatkan pulpennya ke arah Majinwal. Aku akan beritahumu tentang keberadaannya atau siapa dia sebenarnya. Rahasia bahkan yang sains tidak dapat mengungkapkannya. Baiklah kalau begitu. Namun tiba-tiba saja dia dihentikan oleh seseorang. Hei, hentikan itu, mundur Inforian, kami tidak bisa membiarkanmu dan mempercayaimu. Haruskah aku mancingnya ke tempat di mana aku bisa melepas supervisor itu dan merawatnya sendiri? Namun tiba-tiba saja dia berkata dalam hatinya, tidak perlu menyebabkan keributan seperti itu. Kita punya banyak waktu. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Tidak akan bisa mempercayai alien yang baru saja kalian temui ya. Aku mengerti. Tapi jika kau ingin tahu identitas aslinya, maka beritahu aku kapanpun itu. Sambil membuka topengnya dan memperlihatkan wujud aslinya yang sepertinya ini kayak si Leviathan itu ya, punya banyak mata. Dia berkata, aku penasaran dengan dia juga. Dia pun berlalu pergi begitu saja. Ketua Lina, bagaimana menurutmu tentang itu? Dia mungkin berbicara tidak masuk akal karena dia penasaran dengan Jiu. Lagi pula kita tidak punya pilihan lain, bukan? Tugas kita dalam pertaruhkan segalanya pada harapan terakhir kita yang tersisa. Bagaimanapun membuatnya menang di pertandingan berikutnya, itu saja. Dan begitulah pertandingan atau 15 hari pun sudah berlalu. Sekarang kita memasuki babak penyisihan kedua pertandingan grup 8, ucap sang presenter. Pemain pertama yang masuk adalah peradaban tingkat 5830. Pemain yang menyelesaikan babak pertama dalam waktu singkat, makhluk dari peradaban misterius dengan kemampuan mengontrol kosmos energi sendiri, dan dewa pelindung yang melindungi planet mereka dengan menerima energi dari 400.000 jenisnya. Perwakilan dari peradaban Transferian Berkern. Ini adalah perwakilan dari Transferian. Mereka berada di tingkat kedua. Lihatlah penghambat besar yang telah menahan pemain itu yang banyak. Kini dia bisa melepaskannya setelah memasuki arena. Dia pun langsung berteriak, hurrah! Akhirnya seorang monster buas yang jumlah kekuatannya sangat besar dilepaskan di dalam arena. Di sana Mark dan Lina juga ada di sana. Ini bukan pemandangan yang bisa lihat setiap hari ya. Jangan khawatir, tim kita juga sama. Apa maksudmu? Kau akan lihat nanti. Dan berhadapan dengannya tidak lain tidak bukan, dia sang abadi, sang regenerasi. Meskipun dia dari peradaban tingkat 1 dan peringkat terakhir dari alam semesta, dia meraih pencapaian dengan mengalahkan Twinkie, pengendalian meta paling hebat di seluruh alam semesta. Terlihat Jiwon rupanya sudah babak belur sebelum masuk pertandingan. Tangannya patah, kakinya patah. Namun di sana presenter berkata, kenapa dia dalam kondisi babak belur begitu? Kenapa ini? Sudah bilang bukan? Tim kita memiliki juga hal yang menarik, ucap Lina. Di sana Mark benar-benar pesimis dengan apa yang terlihatnya. Apaan itu? Kenapa dia bawa peluru gitu? Bagaimana aku bisa melakukan ini pada perwakilan kita? Namun di sana Lina berkata, jangan khawatir, tingkat cedera ini bukan apa-apa baginya. Dan di sana Majinwal masuki arena. Nah, ketika memasuki arena, gelangnya terlepas atau kalungnya terlepas, dan begitulah regenerasinya pun sudah dibangkitkan. Dia sudah menjadi Majinwal yang seperti biasa. Penghalang Majinwal juga terlepas ketika dia memasuki arena. Sungguh kekuatan yang luar biasa, ucap
Blade, kau pasti bisa. Majinwo, tunjukkan pada kami hasil latihanmu. Cih, sambil melihat mereka, sialan para bajingan itu mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan bunuh mereka, namun karena aku sudah membuat janji, pertama aku harus mengurus monster ini lalu membunuh mereka. Terlihat di sana monster itu langsung berteriak. Wah. Jadi kita akan segera mulai babak penyisian ini. Mari kita melihat selesai. Terlihat Majinwo melihat tangannya dan merasakan sesuatu sama seperti sebelumnya. Kekuatanku sepertinya belum kembali seutuhnya. Energi telah hilang kembali, tapi alirannya berputar, jadi aku tidak bisa menggunakan bela diriku. Apakah aku tidak memiliki pilihan lain dan harus menunggu alirannya pulih sama seperti terakhir kali? Namun para penonton berkata, Guardian, 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 tolong lawan pria itu dan selamatkan planet kami. Kepada monster itu mereka berteriak begitu. Apa yang mereka katakan sekeras itu? Di sana para penduduk planet yang dimiliki oleh Guardian, sang pahlawan yang melindungi kita dari para monster, sang pelindung planet Berken, penuh semangat dari rakyat yang memenuhi tribun. Tapi Berken belum membuat langkah berarti sama sekali. Julukan mereka terdengar mengesankan. Ucap Mark, jangan khawatir, itu sama seperti pria terkuat di bumi. Marcel, kau ingat? Begitu ya. Sambil begitu dia berkata, tapi jelas bukan musuh yang mudah. Julukan itu tidak dibuat-buat, bukan? Sementara itu di pinggir lapangan seseorang berteriak dengan tawa yang sangat besar, Dewa Pelindung, berikan hukuman suci pada musuhmu. Dia berteriak seperti itu bahkan dengan keras sampai para penonton pun merasakan teriakannya. Suara yang menggelegar berarti pertandingan ini sudah dimulai. Suara yang keras sekali, gedang telingaku semakin aneh. Namun dia menyadari sesuatu. Pria itu kelihatan aneh. Tadi aku tidak merasakan semangat bertarung sama sekali darinya, tapi tiba-tiba saja dia sudah berada di pinggir dari tubuh Majinwo dan bersiap untuk menghajarnya. Dan gecerak, ledakan terjadi sana. Serangan Berken mengunjang seluruh arena dalam sekejap. Ini adalah kekuatan dari sang Guardian yang memegang energi dari seluruh planet di alam tubuhnya. Tetapi penghalang energi yang kuat dari arena membatasi hal itu. Di sana para penonton berteriak, Guardian, Guardian. Lalu presenter juga berkata, para transferian tampaknya sangat yakin dengan kemenangannya. Bukankah musuh Berken di babak pertama juga memiliki kemampuan regenerasi? Tapi kita lihat, bahkan di sana Majinwo sudah sepertinya daging, kulit, bahkan tulang balulangnya pun sudah hancur begitu saja. Akankah Majinwo bertahan kali ini? Namun di sana dia berkata, aku tidak yakin, tapi tolonglah Majinwo. Itu dia. Dan dalam sekejap rupanya dia tidak terkena sepenuhnya, yang terkena hanya tangannya saja. Itu Majinwo, dia berhasil menghindarinya. Dengan serangan kritis yang mengganti arah lalu gerakannya, serangan itu secara tajam mengeksploitasi kelemahan pengguna regenerasi. Benar-benar hebat. Majinwo menghindarinya dengan menggunakan gaya bertarung yang sangat berbeda. Sungguh menakjubkan. Majinwo berkata, bagian besar terkena serangan sepertinya tidak beregenerasi dengan cepat. Rencana berhasil, kerja bagus Marcel. Rencana apa? Aku sangat tidak mengerti. Apakah menghindari itu sesuatu yang berarti? Ucap Mark. Namun di sana Lina berkata, wajar saja, kami tidak mengerti dan bahkan kami juga tidak yakin ini akan berhasil. Kita diperlihatkan saat Majinwo dihajar oleh Blade. Bagaimana menurutmu Marcel? Apakah kamu menyadari sesuatu yang berbeda dengan Jinwo? Ini bukan saja berbeda, meskipun dengan Super Sword dia perlahan menjadi lebih cepat. Meskipun dikekang, tapi aku bisa merasakan nyawaku dalam bahaya. Lihat ini adalah luka yang diberikannya selama latihan. Jadi itu saja, maka 2 minggu seharusnya cukup. Begitu ya Marcel, aku akan melaporkan ini ke Haki secepatnya. Pertahankan ini lalu latih dia selama mungkin. Lalu di sana Marcel berpikir apa yang dia pikirkan ya. Aku tidak tahu, tapi untuk sekarang kami hanya terus berlatih dengan giat. Di sana Majinwo melihat bajingan itu. Apakah kau serius akan melanjutkan omong kosong tidak berguna ini? Berhentilah berhayal. Tidak mungkin seorang sepertimu bisa melatihku. Namun di sana Marcel berkata, aku tahu betapa menyedihkannya aku di matamu saat ini, bukan? Iya kan? Tanpa suppressor itu kau bahkan tidak akan merasakan dampak sekecil apapun dari pukulanku, dan seranganku akan berdampak sangat lambat sehingga kau tidak perlu merasakan kesulitan saat menghindarinya. Tapi seperti ini, bagaimana air menetes akhirnya memotong batu. Di saat itu kemampuan regenerasimu juga tidak akan bekerja secara normal. Bahkan saat orang luar biasa sepertimu bisa kehilangan segalanya hanya dari satu pukulan. Meskipun aku merasa nasib buruk hanya datang beberapa kali dalam hidup seseorang,
Namun di sana sepertinya Majin Woo tersinggung dengan hal yang lain. Dia berkata, aku tidak percaya aku akan dibantu seperti ini. Dengan kekuatan seperti itu tidak mungkin dia hanya dapat mendengarkan nasihat dari orang lain. Akhirnya kita dipindahkan lagi ke arena pertarungan. Jadi menyebut ini latihan dan membuat dia belajar secara alami itu tujuanmu ketua tim Lina? Ya, setelah mengamatinya setelah beberapa saat, untuk seseorang seperti Majin Woo yang memiliki harga diri yang kuat, aku rasa pendekatan ini akan bekerja lebih baik daripada persuasi atau ajakan biasa. Hal paling penting dalam pertarungan melawan Berken adalah untuk menghindari serangan kritis itu. Untuk sebuah peradaban tier 1, mereka jelas mengerti kelemahannya dengan meregenerasi. Di sana hadir juga sang reporter yang sebelumnya. Alasan pelatihan itu jadi begitu ya. Di sana alasannya karena supresornya tidak bisa dilepas, jadi dia berlatih untuk menghindarinya, untuk memperbaiki ketergantungannya pada kemampuan regenerasinya. Masalah yang sering terjadi di kalangan para regenerator. Biasanya ketika kau melihat pertarungan hampir abadi, kau tidak akan menganggapnya sebagai kelemahan. Orang lain melihat sebagai kekuatan, namun mereka memiliki pengamatan yang sangat tajam. Tidak seperti di babak pertama, keberuntungan memiliki peran yang sangat penting. Dari pertandingan kedua di mana informasi tentang pertandingan diumumkan ke publik, kemampuan wakil pemimpin melainkan peran yang sangat penting juga, bukan? Sangat menarik. Sepertinya pihak Berken belum siap sama sekali untuk situasi ini. Orang yang di pinggir lapangan benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi di lapangan. Dia benar-benar tidak bisa mempengaruhi apa yang terjadi. Sungguh sekumpulan orang bodoh. Di sana juga ada Twinkie, sang pixie, menonton pertandingannya. Rupanya dia belum mati. Tidak heran meskipun dengan kekuatan itu mereka masih tetap di peradaban tier 2 selama ini. Ya, lebih menguntungkan bagiku jika para manusia itu menang, bukan? Tapi aku tidak ingin melihat pria itu menang dengan mudah. Jadi aku harap kau bisa mendorong dirimu lebih lagi, boneka terkuat alam semesta. Setelah bertukar serangan pertama, mereka kedua petarung ini memasukkan pertarungan sengit berikutnya. Jangan biarkan pertahananmu lengah. Hindari serangan berikutnya juga, hindari. Apakah kau tidak sedikit berlebihan, ucap Mark? Lagi pula dia kan akan pulih. Kau pikir generasinya tidak memiliki kelemahan apapun, ucap Lina. Berkata begitu. Hah? Apa maksudmu? Ya, lihat tangan kirinya Majin Woo itu masih belum pulih, bukan? Apa yang terjadi padanya? Makhluk transferian itu hanya dapat memanipulasi energi mereka sendiri, ya kan? Mengendalikan energi mereka, menyebarkan ke lainnya. Pada dasarnya adalah kemampuan yang sangat berorientasi pada role support daripada kemampuan yang cocok untuk pertempuran. Intinya, transferian itu sepertinya ada makhluk support yang mentransferkan kekuatannya pada satu orang saja. Lalu kenapa? Setiap makhluk hidup memiliki batasan energi yang bisa mereka terima. Berken memaksakan energi yang melampaui batas ke lawan-lawannya sehingga menghancurkan mereka. Alasan serangan ini sangat penting untuk Majin Woo adalah bahwa organ-organ yang berhubungan dengan energi area diserang rusak sehingga tidak dapat untuk memungkinkan untuk menggunakan kemampuannya. Pada akhirnya musuhnya juga mengeluarkan banyak energi, bukan? Itu benar, tapi cadangan energi mereka hampir tidak terbatas. Ingat, mereka adalah transferian yang mentransfer kekuatan dari orang lain ke orang tertentu. Meski begitu, menggunakan serangan seperti itu pasti akan membebani tubuhnya sendiri. Itu sulit dipercaya. Menjadi sulit menggunakan terus-menerus. Mereka bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan kemampuan regenerasi dan serangan pertama itu. Ya, aneh sekali. Tidak akan ada lagi serangan seperti itu yang sudah disiapkan di berikutnya. Namun tiba-tiba saja dia dilempar oleh kaleng oleh para penonton. Hei, kalian itu rupanya nama orang yang ada di pinggir lapangan ya, bukan kalian, itu bukan mereka atau them, bukan begitu. Kita sebut saja si Kali ya, karena jika kalian mungkin akan liur. Kali, apa yang kau lakukan? Cepat bantu Guardian itu dalam pertarungannya. Kau bodoh, mengurangi kekuatan besar Guardian menjadi tidak lebih dari sebuah ilusi. Di sana Kali berkata, wah bacot, siapa yang peduli orang-orang bodoh ini, perintahkan. Apa mereka pikir ledakan energi itu adalah skill terkonsentrasi yang hanya dapat digunakan berkali-kali? Tidak, itu hanya bisa digunakan beberapa kali sehari. Itulah mengapa aku dengan cermat menganalisis gaya bertarung lawan untuk mempersiapkan momen ini. Serius, kita harus dengan tepat menganalisa dan ledakan energi selanjutnya. Kali bersiap-siap untuk berteriak lagi. Baiklah, Guardian, kalahkan musuhnya. Di sana Jiwon juga melihat ke arah Kali yang berteriak. Dia menyadari sesuatu dan tiba-tiba saja sama seperti sebelumnya, monster itu lalu tiba-tiba saja melompat ke arah Majin Woo untuk menyerangnya dan gecrak. Dan
Majinwo berhasil menghindarinya kembali. Jadi ancaman sebenarnya adalah bocah itu ya, ucap Jiwo. Monster itu berusaha untuk menangkap Majinwo di udara. Namun Majinwo sudah mendarat. Tidak heran si bodoh ini sepertinya tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Dia terus menghindari dari amukan monster itu. Majinwo benar-benar kepayahan di sana rupanya. Dia terus menghindar karena kekuatannya belum pulih sesekali dia. Karena kecerobohannya bertarung, dia menendang beberapa kali, namun dia berkata tidak mungkin. Kali berkata seperti itu, konsentrasi Majinwo, dia berhasil bertahan melawan serangan Berkern tanpa henti, bahkan berhasil mendapatkan serangan balik. Pria itu terinspirasi dari gaya bertarung Marcel. Lihat itu, dia terinspirasi dariku. Tidak mungkin, ucap Marcel. Aku menghadapinya secara langsung, jadi aku tidak tahu pasti. Untuk pemula, tekniknya mungkin terlihat mirip denganku, tapi skill pria itu benar-benar di level yang berbeda sejak awal. Bahkan dia menggunakan suppressor, jadi aku tidak akan pernah bisa menang. Di sana Kali berkata, "Hei Guardian, mungkinkah kau kalah oleh Rocky itu, pemula itu? Guardian, lepaskan Divine Punishment." Apakah dia pikir serangan yang diberikan oleh suara keras akan berhasil padaku? Namun ternyata Guardian langsung bangkit begitu saja. Mundur! Apa itu? Siapa yang baru saja tiba-tiba begitu tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi? Majinwo menghindari serangannya. Tidak mungkin, pria itu, apa dia sudah menyadari sesuatu meski begitu sudah terlambat? Guardian, ucap Kali berteriak, tolong berikan Divine Punishment di atas segalanya, di dalam arena. Sepertinya Guardian itu menggunakan sesuatu dan di arena, di atas arena, apa maksudnya itu, dan ledakan berada di sana. Kecak, dan ledakan pun terjadi di arena. Bahkan memberikan ledakan energi lagi. Energi sangat besar, serangannya menutupi seluruh arena. Para penonton benar-benar takjub dengan serangan yang dilancarkan oleh Berkern sang Guardian. Akankah Majinwo selamat dari serangannya kali ini, ucap presenter. Dan ternyata tidak semudah itu. Majinwo terluka parah. Majinwo tidak bisa menghindari serangan itu. Kaki dan tangannya sebelah putus. Majinwo tidak bisa menghindari serangan itu. Dia terkapar. Dampak dari energi ledakan yang sangat kuat mampu menyapu arena dengan signifikan, ucap presenter. Namun sadar Majinwo berkata, tidak kusangka dia memakai metode sebrutal itu. Tidak kusangka dia mulai kehilangan kesadaran. Begitulah Majinwo sudah terkapar di arena. Hahaha, ucap Kali. Kita menang. Di sana Guardian, lalu para penonton, lalu Kali juga berteriak, ini kemenangan kita. Guardian benar-benar tidak terkalahkan. Majinwo terpingsan di sana untuk sekejap. Guardian mendekatinya, entah apa yang akan dia lakukan, namun tiba-tiba saja Kali berkata, baiklah Guardian, akhiri sekarang ini juga. Namun apa? Guardian, apa yang kau lakukan? Entah apa yang dilakukan Berkern sang Guardian, tapi sepertinya dia memberikan energi kosmonya pada Majinwo. Aku belum pernah mengeluarkan perintah apapun apa yang dia lakukan. Namun di sana Berkern berkata, berdirilah. Dengan terbata-bata dia berkata begitu, berdirilah dan tolong habisi aku. Majinwo tidak menunjukkan pergerakan tanda-tanda. Jika ini berlangsung lebih lama, pertandingannya akan berakhir. Drone itu akan memeriksa Majinwo apakah dia pingsan atau tidak, dan mungkin kita akan kalah. Ini berhasil, kita menghidupkan kembali legenda Guardian. Kita akan dibawa tentang filler si Guardian, bagaimana Guardian itu atau flashbacknya Guardian itu diciptakan. Ya, ini tidak dipercaya. Jadi kemungkinan untuk menyerap energi ratusan ribu orang itu mungkin ya. Terlihat tubuh Guardian atau Berkern yang baru saja dibuat ya, bukan dilahirkan tapi dibuat. Sekarang ini seorang Guardian sudah terlahir untuk melindungi planet kita. Kerja bagus semuanya, setidaknya kita bebas dari monster untuk sekarang. Peradaban kita sudah menjadi spesialis dalam aliran kekuatan kosmos sejak zaman kuno. Sekarang kita sudah menguasai Cosmos Force dan mengendalikan energi pribadi sepenuhnya. Memungkinkan kita untuk memusatkan dan menyembuhkan cedera, atau mentafsirkan atau mentransferkan juga pada orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di sana ada Kali yang sepertinya sedang mengajari tentang apapun itu kepada si Guardian. Saat ini Lord Berkern diisi dengan energi yang menggunakan 300.000 orang menggunakan kemampuan ini. Kita sedang menggunakan peringkat khususnya untuk menutupinya, dan inilah wajah asli si Guardian. Seperti ini, wajahnya yang seperti elf ganteng, namun menjadi seperti yang sekarang kita lihat di pertandingan. Untuk melepaskan segala ini kita perlu menggunakan trompet pembebasan pada titik ini, di mana Lord Berkern akan menjadi Guardian yang sangat kuat. Lord Berkern, apa kau tidur? Halo Berkern.
Namun tiba-tiba saja dia tertidur dan dibangunnya dia melihat monster. Monster apa itu? Dia berkata begitu. Dengan tidak sadar dia menyerang monster itu, dan begitulah Barken atau Guardian menyerang monster itu begitu saja. Monster itu kalah. Bagaimana rasanya menjadi warrior sang yang prakasa? Di sana dia melihat tangannya yang berlumuran darah monster. Ini adalah kekuatan dari Guardian Warrior yang dimasuki oleh energi 300.000 orang. Ucap kali. Kau bilang badanmu tidak mau bergerak sesuai keinginanmu. Apa maksudmu? Itu mustahil sepenuhnya mengendalikan kekuatan yang besar. Itu langsung kau bisa merasakan, bukan? Itulah kenapa aku di sini mendukungmu dengan trompet. Jangan khawatir, pikiran dan kepribadianmu masih utuh. Ucap kali. Kau mungkin sedikit tidak nyaman, tapi kau pasti akan segera terbiasa. Ucap kali. Aku akan mengandalkanmu mulai dari sekarang, Guardian atau Barken. Dan begitulah monster-monster di sana pun dikalahkan oleh Guardian. Di sana Guardian terus menghabisi para monster yang mengancam warga atau planetnya. Sepertinya planet di mana si Guardian ini muncul adalah planet yang banyak monster ya, banyak dinosaurus lagi. Di sana para warga juga senang dengan kehadiran Guardian. Wah, Guardian, kau sudah datang. Panjang umur Guardian. Lalu kita dipindahkan ke suatu ruangan. Kali benar-benar marah dengan sesuatu. Kau bilang apa? Bertarung tanpa kerusakan di kota sama sekali? Itu tidak mungkin. Setiap kali kau melakukan penugasan, kerusakannya pada wilayah sipil sangat besar. Ucap petinggi di sana. Sumber tenaga penjaga kita tidak lain adalah warga negara kita sendiri. Jadi meminimalkan kerugian mereka adalah kewajiban kita. Benar kan, Barken? Namun di sana Barken berkata, ya aku lebih berhati-hati lain kali. Apa-apaan itu? Jangan setuju dengan omongan seperti itu. Ucap kali. Guardian, pegangan. Sepertinya si Guardian ini atau Barken ini setiap kali dia diteriaki sesuatu, dia tidak ingat dengan apa yang terjadi. Atau ketika dia berubah menjadi mode Guardiannya, Barken tidak ingat apa yang terjadi. Tahu-tahu sudah menang aja. Akhirnya, astaga, sekarang lemparkan benda itu jauh dariku sekarang. Begitulah Guardian terus membantai para monster yang ada di sana. Sumber tenaga Guardian tidak lain adalah warganya sendiri. Dia mentransferkan energi kosmos pada satu orang individu saja, yaitu Barken sang Guardian. Jadi meminimalkan kerugian bagi mereka adalah kewajiban bagi kita. Itulah yang ada di ingatan dari Barken. Kalau gitu, tunggu, lemparkan saja dia. Monster itu pun dilemparkan. Tunggu, jangan dilempar, serang saja dia. Namun dia pun sudah terlanjur dilemparkan, dan kerusakan yang terjadi malah semakin banyak. Satu kali lagi saja, beri aku kesempatan satu kali untuk bertarung. Aku akan membuktikannya padamu. Di sana kali sepertinya dimarahi oleh para petinggi. Kau sudah sampai di bagian batasmu. Memasukkan energi lagi bukankah akan terlalu ceroboh? Meskipun itu ceroboh, siapa yang peduli? Ucap kali. Ini tidak seperti hal penting kalau monster mati sekarang juga, iya kan? Sepertinya Barken sudah menjadi monster yang kita kenal atau yang kita lihat di arena pertarungan JSP sekarang. Tubuhnya sudah mulai tidak karuan. Ketika kompetisi membawa kita ke tahap peradaban berikutnya, kita akan bisa memulainya dari awal. Baiklah, jika kau sangat bersikeras, ucap para petinggi itu. Dan kita pun dipindahkan lagi ke kompetisinya. Di sana Barken berkata, aku akan menghabisi semuanya. Lalu Jiwon berkata, hei idiot, kecrak. Dia menghajar begitu saja pipi dari Barken. Jangan bicara seperti itu padaku. Pergi dari sini, dasar serangga. Dan begitulah Guardian atau Barken pun terlempar dari sana. Kau bocah dengan pandangan suram. Sambil melihat kali dia berkata begitu. Dengarkan ini baik-baik. Senjatamu sepertinya punya banyak hal yang perlu dia katakan padamu, ya kan? Namun di sana kau benar-benar hidup. Aku percaya padamu. Jika benar kau tetap diam, kau pasti sudah menang. Barken, apa yang kau sadar apa yang telah kau lakukan, Barken? Ucap kali dia berkata begitu. Tidak ingin melanjutkan turnamen ini lagi ya. Namun apa maksudmu? Tidak ingin melanjutkan, berhenti bersikap seperti anak kecil. Kau adalah The Guardian. Ucap kali dia berkata begitu. Apa kau tahu berapa banyak usaha dan sumber daya yang telah diinvestasikan kepadamu? Cepat berdiri, kalahkan musuhmu untuk masa depan kita. Ucap kali. Hei kalian, kali, apakah begitu caramu berbicara dengan Guardian yang tidak tahu? Apa lebih baik diam? Aku tidak butuh lagi,
Berkan, aku tidak butuh lagi masa depan kita. Apa yang kau katakan? Kau tidak apa yang kau katakan, ucap kali. Apa yang kau katakan sekarang berhenti masuk energi. Meski meningkatkan pasokan energi hampir tidak akan cukup untuk menyembuhkan kenyakakanku. Itulah sebabnya melanjutkan proses pembuangannya saja. Pembuangan? Kita pun sudah melihat rupanya di sana. Kali sudah terlalu jauh bereksperimen dengan tubuh Berkan, dan petinggi itu menyadarinya. Kau pun tahu aku bahwa monster X001 yang kita kalahkan hari ini adalah jenis terakhir dari jenisnya. Itu dikenal sebagai publik makhluk mutan. Tapi tidak hanya tahu bahwa mereka adalah eksperimen proyek gagal Guardian di masa lalu. Itulah yang terjadi sebenarnya. Para Guardian itu adalah monster, dan monster yang menyerang kita selama ini adalah para Guardian yang gagal. Itulah yang terjadi dengan planet kita. Dengan kata lain, saat monster terakhir tumbang, tidak akan ada lagi ancaman bagi kita. Dia berkata begitu. Tapi jika membuang Guardian di turnamen GSP, semuanya akan petinggi berkata, para ketua telah memutuskan kita tidak akan lagi berpartisipasi dalam turnamen GSP. Meski jika keputusan ini datang dengan konsekuensi di masa depan, meski kita menanggung penghinaan karena menjadi peradaban yang lebih rendah dari pilihan yang adalah pilihan yang tepat bagi kita. Bukankah Berkan bertanggung jawab untuk menjaga kita juga, bahkan peradaban dari kita? Ucap kali. Kau bicara tidak masuk akal. Benda itu bahkan bukan makhluk hidup kali. Itu adalah sebuah senjata yang dibuat lewat eksperimen, tidak kurang tidak lebih. Itulah yang terjadi. Namun di sana kali sepertinya tidak menerima semua itu. Untuk mempertahankan kepribadiannya, kekuatan hidup pun terus diperlukan, ya kan? Bukankah kau sudah menyadari batas-batas dirimu sendiri? Hanya satu kesempatan lagi, ucap kali. Berikan aku kesempatan lagi untuk bertarung. Tugasku adalah melindungi planet dari monster. Itulah yang kau lakukan, ucap Berkan. Begitu ya. Tugasku sudah berakhir. Tugasmu sudah berakhir, ucap kali, sambil mengingat sosok Berkan yang sangat ramah. Dan kali waktu itu mereka mengingat masa-masa indah mereka berdua. Omong kosong macam apa ini? Satu-satunya yang benar-benar layak menikmati kedamaian bukanlah orang-orang dari tribun, tapi kau Berkan. Jika kita maju hingga ke babak final dan peradaban kita naik ke level yang berikutnya, tubuhmu yang mungkin belum lengkap bisa dilengkapi, bahkan bentukmu yang berubah itu semua bisa diperbaiki. Jadi berdirilah, kalian berteriak begitu. Bangun. Baiklah kalau begitu. Berkan pun langsung bangun. Begitu dia mendengar hal itu. Bertarung sekarang bukan untuk yang lain, tapi untuk dirimu sendiri, Guardian. Lalu kali mengangkat toaknya ke atas. Dia bersiap untuk berteriak lagi. Baiklah, bertarung untuk kamu sendiri, Guardian. Ledakan energi terjadi sana. Di sana Jiwon juga melihat. Sekarang ini terlihat sangat menyenangkan ya. Bentukmu tidak ada apa dibanding dengan boneka bodoh yang bertarung denganku tadi. Sekarang akhirnya Berkan sudah memperlihatkan wujud asli dari Guardian yang kita lihat di flashback sebelumnya, yaitu makhluk biru dengan aura yang sangat luar biasa. Lalu kali berkata, Berkan, mulai sekarang ini adalah pertarungan habis-habisan. Besar sekali kekuatannya, ucap para penonton. Berkan benar-benar menjadi energi yang sebesar itu. Benar-benar hebat. Dia membanting arena itu dengan tinju besarnya. Kondisinya saat ini bahkan satu serangan cukup untuk mengakhiri pertandingan. Sekali lagi Majino menghindarinya. Kecepatan yang luar biasa. Majino terus menghindarinya. Dia menggunakan kuda-kuda dan sepertinya seni bela dirinya sudah kembali. Ini karena serangan fisik tidak lagi membahayakan Berkan. Kondisinya saat ini sepertinya spesialis itu tidak masalah sama sekali, bukan? Baiklah kalau begitu, Majino bersiap dengan kuda-kudanya, menyalurkan energi ke kedua tangannya untuk mempersiapkan serangannya. Nampaknya dia menggunakan perisai energi untuk mencegah kerusakan badannya, ucap presenter. Lalu di sana Majino menghindari beberapa serangannya. Das, tar, kecak, teng. Berkan terus menerus berusaha untuk memperpendek jarak itu, tapi itu tidak cukup. Majino terus menghindari serangan-serangannya. Berkan, jangan berhenti, terus menyerang, ucap kali berteriak. Di sana Berkan pun atau Guardian terus menghajar Majino dengan brutalnya. Sial, hanya satu pukulan saja. Kita hanya perlu satu pukulan untuk mengakhiri semua ini. Di sana para penonton juga berkata, "Hey, Earthling itu, kenapa tiba-tiba dia seperti itu?" Ya, tidak terlalu terburu-buru dalam hal ini, begitu ya. Rupanya di sana Majino terlihat sangat kepayahan. Kedua tangannya sudah putus begitu saja. Di sana kali benar-benar senang dengan hal itu. Tubuh Guardian sekarang adalah tungku yang dipenuhi energi yang tak terhitung. Banyak yang orang sudah habis hangus dihadapi oleh energi itu. Tidak mungkin penghalang tipismu bisa menahannya. Berkan kembali menyerang.
Begitulah dia tidak bisa menghindar lagi, bukan? Ucap kali. Habisi dia Berken. Namun di sana Jiwon berkata, kaulah yang bodoh. Aku tidak pernah berencana untuk menghindar sejak awal, ucap Jiwon. Dia mendekati Berken dengan cepat. Majiro menendang udara dan sekarang menyerang langsung ke arah Berken. Siapa sangka dia akan menyerahkan hidupnya sampai akhir. Aku akan mempunyai harapan tinggi jika itu memalukan bagi untukmu, makhluk bumi. Dan kecak, dar, ledakan pun terjadi. Ledakan yang sangat besar itu membangkitkan suatu makhluk yang jauh di sana. Dia bangun dari suatu tempat. Terlihat tempatnya sangat gelap dan sangat kusam ya. Dia berkata, nampaknya seorang petarung luar biasa telah muncul. Dia berkata begitu. Untuk memancarkan energi semacam ini, arah ini, apakah ini adalah distrik Leviadon? Rupanya orang itu yang sepertinya para, entah apa ini jenisnya, tapi dia memiliki sayap, lalu dengan kulit putih dan otot sangat kekar. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan ini saudaraku. Balik ke Betus. Saudaraku, aku akan pergi ke tempatmu. Dia adalah Endes Sapien, perwakilan peradaban rank 1. Rupanya dia adalah saudaranya si Leviadon, Endes Sapien Leviadon. Sementara dia adalah Endes Sapien ranking 1, entah siapa namanya. Kekuatannya sangat luar biasa, ucap Mark yang berada di arena pertarungan. Kalau saja itu pas kena orang itu bahkan gak punya kesempatan, bukan? Perhatian para penonton di arena. Untuk mencegah ledakan energi yang tiba-tiba mempengaruhi penonton, penghalang energi sedang diperkuat sekarang. Mohon tetap tenang. Selanjutnya silakan menikmati pertarungan berikutnya. Leviadon berkata, peradaban Anda ini menampilkan pertunjukan yang sangat layak, seperti yang diharapkan sang Guardian. Ucap para penonton, Guardian, Guardian, Guardian. Berken, kau sungguh hebat, ucap kali yang terlihat. Baiklah Berken, ini adalah kemenangan kita, ucap kali berteriak begitu. Kali, ucap Berken, kali tolong maafkan aku. Aku minta maaf. Sambil berbalik, sepertinya topengnya akan pecah dan hancur. Dar. Tidak, Berken, apa yang terjadi? Ledakan terjadi di sana. Berken telah hancur berkeping-keping. Para penonton juga kaget dengan hal itu. Apa? Guardian hancur? Kenapa itu bisa terjadi? Dan terlihat Majinwo yang masih utuh di sana hanya kehilangan 2 tangan, namun dia masih sadar. Si bodoh idiot itu. Aku tidak mengira dia akan ragu-ragu sampai akhir, ucap Jiwon. Jadi pada akhirnya tujuan aslinya ada bukan membunuh semua orang ya. Itu menggagalkan Sky Stepku, tapi itu tidak masalah. Dengan hal ini hutang kami lunas, kau bodoh. Kematian yang kau harapkan akan kukabulkan. Pertandingan ini berakhir. Pemenangnya adalah perwakilan dari bumi, Majinwo. Dengan gagahnya, dengan buntungnya, kedua tangannya, dia berdiri sebagai seorang pemenang. Di sana Lina juga berkata, wah itu dia berhasil melakukannya. Dia benar-benar melawan monster itu seperti itu dan dia menang. Lalu di sana Blair juga berkata, apa kalian lihat alien? Ini adalah perwakilan dari Majinwo, perwakilan dari bumi. Ya, ini adalah perwakilan dari bumi yang sebenarnya. Sementara itu kali, tidak, Berken, sambil dia menangis. Hei bangsa bumi, trik pengecut macam apa yang sudah kau lakukan? Seranganmu seharusnya tidak merusak Berken sama sekali, bukan? Trik pengecut, ucap Jinwoo. Apalagi yang harus kau omongkan? Aku hanya berbagi energi Ci dengannya. Berbagi energi Ci, apa maksudnya itu? Kalau begitu serangan itu sampai sekarang jangan bilang itu adalah menyalurkan energimu padanya. Ya, aku hanya menyuntikkan Ciku ke dalam dirinya melalui kekuatan kosmonya. Orang bodoh itu sudah melampaui batas kekuatannya. Jadi aku cuma menuangkan setetes demi setetes ke gelas yang sudah penuh. Gelasnya tidak akan kuat untuk menampungnya. Lalu begitulah yang terjadi. Lalu kalau saja aku tidak begitu gegabah, Berken pasti sudah. Kali, jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh, lebih baik kau juga berjuang. Seseorang berkata begitu. Para penonton dengan egoisnya dia berpikir, kau mengambil semua energi kami terus apa? Tersingkir di babak kedua penyisihan? Apa kau bercanda? Bagaimana hal ini bisa terjadi pada seorang rakyat bumi biasa? Namun jangan bicara berani begitu. Bicara seperti itu pada Berken, ucap kali. Berken adalah pahlawan sejati, tidak ingin balasan apapun karena sudah melindungi kita. Kau pikir kita bisa menahan semua yang menghalangi kita sekarang? Peradaban yang puas diri tidak pernah mengetahui perdamaian. Suatu hari makhluk yang jauh lebih kejam daripada para monster itu akan menyerang planet kita. Namun tiba-tiba saja kali merasakan sesuatu, mukanya seperti begitu, dan dia pun kepalanya meledak. Rupanya itu adalah
kelakuan dari si Leviathan sang presenter. Dia berkata, kau tidak seharusnya menyinggung the god, makhluk atas, rakyat bumi. Kau juga menghalangi pandangan, pergilah dari sana. Di sana Majinwa melihatnya dengan sinis. Makhluknya ini kenapa bersikap seperti itu? Namun tunggu Majinwa, jangan begitu. Tiba-tiba saja mereka kedatangan seseorang. Sialan, apa aku telat? Tiba-tiba saja aura yang sangat pekat dan menekan dengan kuat Majinwa tertungkup lemas dengan kekuatan yang baru saja datang. Di sana Leviathan berkata, brengsek itu, kenapa dia ada di sini? Para penonton ada yang berlutut, bersujud, dan bahkan terkapar begitu saja karena tidak kuat menekan auranya. Tampaknya sang warrior dengan energi luar biasa sudah tumbang. Dan begitulah dia datang dari arah langit yang sepertinya kita masih bahkan diberitahukan siapa dia secepatnya. Di sana Majinwa sepertinya keringat dingin ketika dia datang. Lalu itu membuat menjadi pemenang pada pertarungan ini. Akhirnya kita bertemu puncak dari dunia ini, ucap Majinwa. Itulah yang dia katakan. Semua orang berlutut dan memberikan hormat padanya sehormat-hormatnya. Orang itu atau makhluk itu langsung tiba di arena. Dia berkata dan melihat Majinwa, kaulah yang memenangkan pertarungan ini. Kau bahkan bisa menang melawan monster dengan energi yang sangat besar itu. Dia tersenyum dengan sinisnya, melihat terendah kepada arah Majinwa. Sementara itu di sisi yang lain Majinwa berkata, orang ini adalah puncak dari segala semesta ini. Baiklah kalau begitu, bajingan ini menjijikan. Kenapa kau harus datang ke sini? Ucap Leviathan. Sekarang aku harus melihat pemandangan yang menyebalkan ini lagi, ucap Leviathan yang sepertinya tidak akur. Kita akan beritahukan tentang sekitar 100 juta tahun yang lalu seluruh alam semesta menghadapi krisis kekurangan sumber daya. Hal ini menyulut api besar perang galaktik. Perang itu berlangsung selama 3000 tahun, memusnahkan lebih dari setengah peradaban yang ada. The Light Civil Tapes, tepat saat cahaya peradaban datang. Suatu makhluk mengakhiri perang hanya dalam 10 hari. Mereka adalah Endymion, Enariel, Mulender. Ya, dia adalah Mulender. Dia ikut bertindak dalam pembantaian tidak berarti di antara peradaban. Sejak saat itu peradaban mulai menyembah sang pahlawan dan rekan-rekannya sebagai dewa. Peristiwa ini menuju peradaban berdirinya aliansi galaktik. Tuan Leviathan tetap saja berkat penampilan Mulender kami sama sekali menjadi nomor 1 dalam real timing. Karena Mulender ya begitu. Dasar bodoh semua ini karena keterampilanku tidak ada gunanya. Tentang hal itu Mulender, rupanya orang itu atau makhluk itu yang sepertinya malaikat, dia bernama Mulender. Mulender memasuki arena tanpa izin adalah pelanggaran aturan yang sangat besar. Cepat tinggalkan arena ini, keluar. Pelanggaran aturan, ucap. Aku tidak pernah melanggar aturan itu dan aku tidak pernah mendengar itu darimu. Jangan khawatir, aku juga tidak berencana untuk menetap di sini lebih lama. Di sana Majinwa yang memperhatikan percakapan mereka. Aku hanya ingin bertukar salam dengan orang yang sudah mengalahkan dua warrior dengan energi yang sangat luar biasa. Sambil melihat ke arah Majinwa, dia berkata, berhenti membuat alasan. Di sana Leviathan benar-benar marah. Dia turun dari singgasananya ke arah Mulender. Sepertinya pertarungan yang akan terjadi sangat besar keluar dari pandanganku sekarang. Leviathan benar-benar marah dengan kejadian itu karena dia merasa diremehkan. Kau salah satu saudaraku, aku cuma ingin melihat saja. Mulender dengan mengabaikan peraturan. Kau bilang berlangsung mengabaikan Leviathan, sang Leviathan. Itukah? Leviathan, aku mendengar beberapa hal tentangmu. Sepertinya kau orang yang mengabaikan peraturan kami, jadi kami bertindak sendiri. Rupanya sektor mengalami masalah selama turnamen ini karena keputusanmu yang egois, bukan? Apa kau tahu? Kau ini seorang brengsek, ucap Leviathan. Dalam arenaku, kata-kataku adalah peraturan yang mutlak. Tidak ada yang peduli apa aku melanggar aturan atau tidak. Yang penting adalah kata-kataku. Di sana Mulender berkata, masih ceroboh seperti biasa ya Leviathan. Jangan merendahkanku, ucap Leviathan yang berteriak sangat kesal. Dia akan menggunakan energinya, suatu energi terkumpul. Itu energi murni, ucap pas Pixie. Tidak, ini bahkan lebih dari energi murni, ini seperti black hole saja.
Pembatas di arena pun mulai hancur karena kekuatan yang dilancarkan oleh Leviathan. Tapi tidak, tubuhku, selamatkan aku tersedot. Kekuatan dewa, kemampuan membongkar dan membangun kembali material apapun. Saat ada zat organik atau non-organik yang menyentuh bidang tersebut, langsung larut dan meleleh seperti cairan. Itulah kekuatan dari Leviathan. Aku akan memastikanmu mengerti apa yang terjadi kalau kau melanggar aturan di arenaku, ucap Leviathan. Kau tidak peduli jika penontonmu yang berharga benar-benar meleleh, ya, ucap Molander. Diam, kau sendiri yang memulai pertarungan ini. Kalau begitu, kau tidak memberiku pilihan, ucap Molander. Judge, di sektor 3, dengarkan perintahku. Mulai sekarang, lindungi semua peradaban di arena. Utusan ilahi mematuhi kehendak Tuhan yang maha kuasa, dia berkata begitu. Ini adalah Judge Virtus. Dan lalu ada Judge juga yang lain, Judge Dominia. Sementara ini adalah Judge Erterion. Jadi satu-satunya yang tersisa adalah saudara kecil kita yang bodoh. Warrior ini tidak terpengaruh sama sekali. Lumayan juga. Sambil melihat di sana Jinwoo yang bertekuk lutut tapi tidak pasrah. Tapi ada sesuatu yang aneh, bagaimana tubuh manusia bisa melawan gravitasi Leviathan? Mungkin bukan hanya keberuntungan jika dia mengalahkan warrior itu dengan energi yang sangat luar biasa. Sungguh menarik, ucap Molander. Dia berkata begitu. Tahanlah sedikit lagi, warrior kecil. Rekonstruksi Leviathan tidak pernah dimaksudkan untuk teknik penyerapan, jadi kau harus segera dihentikan. Apa aku harus puas sekarang ini dengan saudaraku? Dia berkata begitu. Dia terus memusatkan kekuatannya di tangannya. Terjadi lubang besar yang sangat hebat. Apa kau lupa jika aku adalah orang yang secara pribadi membuat pengekangmu, Dalam kondisimu yang sekarang, kau tidak akan bisa menghentikanku, ucap Leviathan. Hari ini akhirnya aku bisa membongkar batas-batasanmu dan sebenarnya seluruh alam semesta akan mengetahui hal ini, ucap Leviathan. Saudaraku, karena kau terlalu bersemangat hingga kau melupakan sesuatu. Di dalam arena, aku diizinkan melepas sekurang-kurangnya satu dari pengekang ini. Apa kau ingat? Namun di sana Leviathan yang melihat pengekangnya telah terlepas. Mari kita akhiri ini, ucap Molander. Leviathan melihat hal itu. Molander mengangkat tangannya ke atas dan ledakan energi yang sangat besar terjadi, bahkan melewati atmosfer di planet itu dan menghancurkan planet di sekitarnya. Molander atau Leviathan di sana kena mental dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Molander. Aku harus meminta maaf atas kejadian ini. Tiba-tiba saja dia menjadi baik. Leviathan benar-benar kena mental dengan kekuatan yang diperlihatkan oleh Molander. Aku tinggalkan saja pertandingan ini di tanganmu, saudaraku. Warrior kecil yang perkasa sama sekali. Aku mengucapkan selamat atas kemenanganmu, ucap Molander. Aku yakin akan ada kesempatan lain untuk menyelesaikan percakapan ini. Jadi pastikan kau mencapai arena utama tepat waktu. Dan begitulah, Molander pun pergi tepat waktu. Apa maksudnya itu? Dan akhirnya begitu saja. Pertandingan pun seperti anti klimaks, ya. Pemenang serasa kalah dan yang kalah sudah pasti mati. Di sana Jinwoo benar-benar tertungkup sedih dan tidak bersemangat sepertinya. Apakah dia kena mental? Dia dihampiri oleh ketua tim Lina. Dia berkata, apa kau tidak apa-apa, Jinwoo? Namun sebelum tangannya menyentuh Jinwoo lalu dia berkata, orang itu pria yang baru saja datang kemari, apa dia juga seorang kontestan di turnamen ini? Maksudmu Molander? Ya, orang itu adalah Molander. Dia ada perwakilan dari Endes Sapien, orang terakhir yang dilawan di turnamen ini. Saat dia menggunakan kekuatannya, aku sangat merasakannya, kata Jinwoo. Dan setidaknya sejauh yang aku tahu, perasaan deja vu yang tidak bisa dijelaskan ini, ucap. Sejak dimulainya perturnamen ini, tidak ada satupun orang yang pernah mengalahkannya. Ini tidak ada satupun. Secara insting aku mengerti kalau aku mengungkap sumber perasaan ini, ucap Jiwon. Aku harus menghadapinya lagi. Kalau begitu, aku harus memanjat ke tingkat yang paling atas di turnamen ini, ucap Jinwoo dengan bersemangat. Ya, secara pribadi admin kayaknya punya teori, ya, kalau si Jinwoo ini sama seperti Goku gitu. Dia ini alien yang mengambil tubuh yang sama, ya kurang lebih tubuhnya sama seperti manusia, lalu terdampar di bumi di era Murim. Lalu si Jinwoo ini dengan OP-nya membantai para Murim, sama seperti Goku, yang Goku terdampar di bumi lalu menjadi OP. Sementara itu orang-orang yang lain saat datang ke bumi atau kayak Vegeta dan yang lainnya kan masih punya ekor terus berbulu. Sementara itu Goku yang sudah hidup lama di bumi, dia sudah menyatu dengan manusia. Begitulah menurut admin atau teori admin tentang si Jinwoo ini.
Oke, seperti biasa, kelanjutannya akan saya upload ketika saya punya kuota. Jadi jangan lupa untuk sumbangkan beberapa yang mau donasi upload, donasi pulsa atau kuota ke admin. Silahkan scan barcode di pinggir atau masuk ke deskripsi. Udah traktir dan Saweria, lo komen di sana chapter mana yang mau dilanjutin. Ya udah segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.